Peter. Flint, we can help everyone! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek, jumpa lagi kita di channel Kapal Selam. Kali ini kita nak ngebahas alur cerita film Spider-Man No Way Home, atau bahasa Palembangnya Spider-Man Nyasar alias tak baca balik. Dibikin pada tahun 2021, film ini nyaji ke adegan tempur-tempuran yang keren nian. Di film ini, Spider-Man pening karena fitnah bunuh Mysterio. Dia dianggap sebagai kriminal. Masyarakat sudah tak menganggap dirinya lagi sebagai pahlawan. Ditambah lagi dengan ulah media yang tak suka sama dia. Di tengah kondisi cek itu, Spider-Man memang butuh bantuan. Nah, siapa yang nak bantu dia? Bisa tak dia keluar dari masalah ini? Dah usah bertele-tele lagi, siapkan baik gorengan dan kuaci. Filmnya kita beci. Di awal film, kita dihebohkan dengan berita dari TV yang mana Spider-Man dipitnah bunuh Mysterio. Ditambah lagi pengakuan Mysterio sebelum mati bahwa Spider-Man itu ialah Peter Parker. Kusut nian gawe ni, sehingga Peter Parker dikejar-kejar dan dibenci sama wong. Sampai-sampai pacarnya MJ juga kena imbasnya, melok dimusuhi sama wong juga. Beruntunglah dia punya Bibik May yang selalu setia bela dia. Kehebohan masih berlanjut sampai Peter dibawa ke kantor polisi. Di sana dia diinterogasi macam pembunuh kelas kakap. Dah ingat lagi polisi itu jaso-jasonya lah banyak nangkepi penjahat. Big May, MJ dan kawannya Ned melok juga kena periksa. Polisi ngomong ngapo galak berkawan sama wong jahat. Selanjutnya Big May sama Mang Happy manggil pengacara untuk bela Peter. Kalau nengok sekilas, pengacaranya nih Cak Daredevil. Kalau bener Daredevil, sayang nian dia cuma cameo di film ini. Nah, karena Sikon ladak tenang lagi dan atas saran pengacara, Big May mutus ke pindah rumah untuk sementara. Bukan di rumah baik, di sekolah pun Peter ladak nyaman lagi. Dari kawan-kawannya sampai ke gurunya juga lah tahu kalau dia Spider-Man. MJ dan Ned juga lari senian karena dah ada privasi lagi. Akhirnya mereka bertiga coba ngaju ke beasiswa ke sekolah lain, tapi segala usulan ditolak. Ternyata mereka lah di blacklist di seluruh sekolah. Karena merasa putus asa, akhirnya Peter pergi ke rumah Dr. Strange si penyihir. Cacam nian rumahnya, di luar kering, di dalam bersalju. Dr. Strange dan kawannya Wong langsung nyambut si Peter. Peter jelaskan kondisi yang terjadi. Dia minta agar ingatan masyarakat tentang jati dirinya dihapus. Awalnya Dr. Strange nolak, tapi karena kesian akhirnya dia galak bantu. Selanjutnya di ruang bawah tanah, Dr. Strange lah siap-siap ngadakan ritual. Pas mantra lah dibacokan, Peter sibuk dan minta revisi mantra sampai 5 kali. Karena tak konsen, akhirnya mantra yang diucapkan kacau. Dr. Strange laju marah, karena kalau mantra salah bakal ada kekacauan baru yang nak terjadi. Akhirnya, Peter yang merasa bersalah, laju minta maaf. Karena masih penasaran beasiswa ditolak, Peter coba nak ngelobi uang dalam sekolah. Peter dikasih tahu kawannya kalau uang dalam tuh lagi perjalanan pakai mobil. Bercepatlah si Peter meluncur ke jalan dan akhirnya dia nemu ke mobil wong dalam tuh. Ternyata wong dalam tuh ibu-ibu. Dia adalah wakil rektor di sekolah tuh. Pas Peter coba nak ngelobi, tiba-tiba Hello, Peter. tanpa diduga si Octopus atau Dr. Otto Octavius muncul. Seperti yang kita tahu bahwa Octopus adalah musuh bebuyutan di Spider-Man World. Sambil ngoceh-ngoceh dia nyerang Spider-Man tanpa ampun. Kalang kabut Spider-Man lari sambil nyelamati wong-wong. Termasuklah mobil wakil rektor tuh. Lanak kecemplung ke bawah.
tapi dengan sekuat tenaga Peter nahan mobil tuh. Spider-Man kena cengkram Octopus. Dikit lagi dia nak terbenyuk. Tiba-tiba tentakel logam Octopus dah mau bunuh dia. Caknya alat error karena masuk multiverse berbeda dengan dunia sebelumnya. Nah, lah mulai rumit cerita nih. Yang anehnya lagi, tentakel tuh malah nurut sama Peter. Kesempatan ini digunakan Peter untuk belit si Octopus. Belum selesai dengan keanehan Octopus, tiba-tiba lah muncul pula musuh bebuyutan lain. Dia adalah Green Goblin, ini musuh di Spider-Man pertama. Nah, ngapo muncul galau, nak reunian apa? Tiba-tiba by screen berubah pindah ke ruangan bawah tanah. Di sana lah ada Octopus sama Lizard lagi terkurung. Pas Peter lagi kepeningan, tiba-tiba Dr. Strange nyuil. Rupanya karena mantra salah baca, jadi narik seluruh musuh-musuh Spider-Man ke dunia sekarang. Atas saran dari Octopus, Peter coba nyari musuh-musuh Spider-Man yang lain. Pas dia lagi nyari, tiba-tiba ternyata Electro, musuh Spider-Man di dunia sebelumnya muncul. Peter diserang terus-terusan oleh Electro, tapi dia terus bertahan. Di saat itu juga muncul Sandman, musuh Spider-Man yang lain. Peter coba minta bantuan Sandman. First, can you help me stop this guy? Okay. Akhirnya Electro kalah dan berubah wujud ke aslinya. Dan akhirnya mereka juga tekung di penjara punya Dr. Strange. Di scene berikutnya, Peter dapat telepon dari Big May. Dia ngatur ke bawah di rumah ada si Norman Osborn. Dengan terkacak-kacak, Peter berdebis balik ke rumah. Dia takut Big May dilukai sama si Norman. Ternyata Norman adalah kawan lama Big May. Norman curhat bahwa dia kadang tak sinkron dengan dirinya dewek alias berkepribadian ganda. Big May kesian nengok Norman. Dia minta tolong Peter untuk bantu si Norman. Selanjutnya, Peter ngajak Norman ke penjara Dr. Strange. Di sana dia ketemu Octopus, Lizard, Electro, dan Sandman. Masing-masing mereka nginget kejadian masa lampau dan kematian mereka sebelumnya. Tiba-tiba Dr. Strange muncul dan langsung menjaro ke Norman. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara Peter dan Dr. Strange. Pendapat Peter bahwa mereka harus dibalikkan lagi ke dunia sebelum mereka berubah menjadi jahat, dengan harapan mereka bisa hidup normal lagi. Tapi Dr. Strange tak galak. Dia nak balikkan ke masa lalu saat mereka menemui kematiannya masing-masing. Karena Peter tak setuju dengan Dr. Strange, direbutnya lah kotak magic punya Dr. Strange dan aksi rebut-merebut terjadi. Ada scene keren di sini, di mana Dr. Strange ninju Peter sampai nyawanya keluar. Duel sengit terus terjadi. Dr. Strange dengan ilmu sihirnya buat Peter pontang-panting. Tapi dengan sedikit trik, akhirnya Peter bisa mengatasi Dr. Strange. Selain dapat kotak magicnya, cincin sakti Dr. Strange juga diembat oleh si Peter. Peter yang berhasil kabur dari Dr. Strange pergi lagi ke penjara bawah tanah. Di sana dia nitip ke cincin sakti ke si Ned. Peter berencana bawa para musuh Spider-Man itu ke suatu tempat yang aman. MJ dan Ned takut dengan usulan itu, tapi Peter meyakinkan mereka bahwa apabila terjadi apa-apa, MJ dan Ned harus segera neken tombol di kotak sakti untuk balikkan musuh itu ke dunia sebelumnya. Di scene berikutnya, Peter ngajak Octopus CS ke apartemen Big May. Di sana Peter menunjuk ke mesin analisa yang diwariskan Tony Stark. Dengan alat itu akhirnya Peter berhasil beneri tentakelnya Octopus. Selain itu Peter juga berhasil mengembalikan kekuatan si Electro. Tapi beberapa saat kemudian Peter ngerasa ada hal yang bahaya. Dan bener baik, ternyata tubuh Norman lah dikuasai oleh Green Goblin. Have everything you want. Karena dipicu oleh ulah Goblin, Electro, Octopus, dan Lizard balik ke sifat aslinya.
dan pertempuran pun terjadi. Peter dihajar habis-habisan oleh si Goblin. Di saat Peter lada berdaya, Big May cuba nyerang si Goblin. Tapi malangnya nasib Big May, dia dihantam senjata Goblin. Dan sedihnya, Big May pun meninggal. Di tempat lain, MJ dan Ned bingung apa Peter tak nunjuk kabar. Di tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba tak sengaja cincin sakti Dr. Strange bereaksi. Ned cuba baca mantra supaya bisa jenguk Peter. Gerbang waktu terbuka dan Spider-Man masuk ke ruangan itu. Tapi pas buka topeng, mereka bingung. Peternya kok beda. Ini Peter versi Andrew Garfield. Ternyata kesalahan mantra Dr. Strange menyebabkan perpindahan antar dimensi. Ned pun nyoba lagi cincin sakti itu. Tapi yang datang lagi-lagi Peter yang beda. Ini versi Tobey Maguire. Akhirnya mereka sama-sama menemui Peter versi sekarang. Peter yang masih sedih karena kematian Big May terkejut dengan datangnya dua Peter yang lain. Tiga Spider-Man pergi ke patung Liberty dengan tujuan mancing musuh-musuh itu keluar. Dan bener baik, mereka langsung keluar. Peter coba meyakinkan musuh-musuh itu supaya bisa balik ke asal mulanya. Tapi musuh-musuh itu tidak peduli lagi. Pertempuran terus berlanjut. Para Spider-Man pecahnya bakal kalah. Tapi tiba-tiba baik muncullah Octopus. Dia masuk ke alat yang buat Electro balik ke asalnya. They're mine. Dan Lizard juga laju balik ke bentuk semula. MJ dan Ned coba buka portal waktu. Mereka berhasil. Di portal waktu muncullah Dr. Strange. Dia terkejut, ternyata rencana Peter berhasil. Musuh-musuh itu balik ke wujud sebelum mereka jadi jahat. Tapi ini belum berakhir. Tiba-tiba baik Goblin muncul dan langsung nyerang. MJ yang kaget karena serangan Goblin jatuh ke bawah. Untung Peter Andrew langsung nyelamatinnya. Si Ned juga jatuh karena kaget. Tapi untunglah dia pakai jubah punyanya Dr. Strange. Bongkas bangkis patung Liberty akibat pertempuran tu. Karena kotak magic kena bom Goblin, laju portal dimensi waktu terbuka. Setengah mati Dr. Strange nak nutupnya lagi. Di sisi Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head. Sudah Goblin lada berdaya, Peter ngangkat besi tajam nak dituncapkan ke badan Goblin. Tapi tiba-tiba Peter yang lain ngalanginya. Cuma si Goblin ini tak tahu diri. Peter tuh malah ditujahnya dari belakang. Pas Goblin lagi ketawa ngakak, Peter ngucak senjata baja ke lehernya. Dan si Goblin balik jadi Norman Osborn lagi. Dr. Strange tak kuat lagi nahan portal yang terbuka. Dia nyalah ke Peter yang nyebabkan masalah ni. Karena merasa bersalah, Peter nawar ke solusi. Dia nyuruh Dr. Strange ngucap ke mantra lagi, di mana isinya agar semua orang lupa kalau dia Spider-Man. Dr. Strange atau itu berakibat semua orang lupa galau dengan Peter, termasuk MJ dan kawan-kawannya. Tapi karena udah ada jalan lain, akhirnya Peter setuju. Akhirnya portal nutup. Semua orang balik ke dunia masing-masing. Dan Peter pun balik ke kehidupan sebelumnya, di mana semua orang tak kenal dia.
termasuklah MJ dan Ned. Dan film pun tamat. Demikianlah alur cerita film Spider-Man No Way Home. Semoga bisa menghibur penonton dan salam kapal selam.